Penyakit skabies atau kudis merupakan salah satu penyakit epidermis yang dimaksud kerap dialami santri di tempat lingkungan pesantren. Skabies yang digunakan disebabkan oleh tungau kecil bernama Sarcoptes scabiei. Bisa jadi memunculkan rasa gatal yang dimaksud luar biasa. Penyakit ini sanggup mempengaruhi kenyamanan juga kondisi tubuh santri menjalani aktivitas sehari-hari. Apa itu skabies? Skabies adalah penyakit lapisan kulit yang tersebut sangat menular disebabkan oleh pembangunan ekonomi tungau kecil yang tersebut menggali serta bersarang di tempat lapisan kulit. Tungau betina menggali terowongan di area bawah epidermis untuk bertelur menyebabkan gatal lalu iritasi. Dilansir dari Medical News Today Selasa, penyakit ini tak hanya sekali menular melalui kontak segera epidermis dengan kulit, tetapi juga melalui benda-benda yang dipakai bersama seperti pakaian, handuk, atau spray. Santri yang dimaksud tinggal di area lingkungan pesantren rutin kali berbagi infrastruktur seperti tempat tidur, kamar mandi, dan juga peralatan pribadi. Kondisi ini memproduksi tungau penyulut skabies mudah menyebar. Kebiasaan menggunakan pakaian juga perlengkapan tidur secara bergantian atau tidak ada mencuci tangan dengan bersih juga dapat memperburuk penyebaran penyakit ini. Lingkungan yang tersebut padat lalu minim ventilasi turut mempercepat penyebaran tungau. Gejala utama skabies adalah rasa gatal yang mana sangat intens, teristimewa di malam hari. Gatal ini disebabkan oleh reaksi alergi terhadap tungau, telur, atau kotorannya dalam bawah kulit. Selain gatal, muncul juga ruam atau benjolan kecil pada area tubuh tertentu, terutama di tempat sela-sela jari, pergelangan tangan, siku, serta area lipatan lainnya, seperti di dalam sekitar pinggang dan juga ketiak. Rasa nyeri di area panggul dapat menyerang secara tiba-tiba atau saat melakukan aktivitas sehari-hari yang sederhana seperti masuk dan keluar mobil. Terapis fisik panggul Mercy Krause PT DPT mengatakan bahwa nyeri panggul dapat terjadi sekitar tulang kemaluan atau bagian belakang di sekitar sendi sacroiliaca. Meskipun nyeri panggul sering terjadi selama kehamilan, nyeri ini juga bisa dialami oleh orang yang tidak hamil karena kebiasaan tertentu yang dapat memperburuknya. Salah satu penyebab yang mengejutkan adalah masuk dan keluar mobil yang sering dilakukan setiap hari. Tulis laman Well and Good, Senin. Krause menjelaskan bahwa ketidakstabilan atau kelemahan korset panggul dapat menyebabkan rasa sakit saat tulang dan sendi panggul ditekan. Aktivitas seperti masuk dan keluar mobil seringkali melibatkan gerakan asimetris yang memberikan tekanan lebih besar pada sendi panggul. Asimetris ini terjadi saat berdiri dengan satu kaki. Saat masuk atau keluar mobil, berat badan harus dipindahkan ke satu sisi. Namun, melangkahlah satu kaki pada satu waktu dapat menimbulkan tekanan yang tidak merata dan menyebabkan ketidaknyamanan, jelas Krause. Selain masuk dan keluar mobil, aktivitas lain yang dapat memperburuk nyeri panggul adalah berjalan di permukaan yang tidak rata, berjalan jauh, berdiri dengan satu kaki, dan menggunakan tangga. Untuk menghindari nyeri panggul, Krause menyarankan untuk duduk berlebih dahulu di jok mobil dengan kaki di luar, lalu ayunkan kaki secara bersamaan ke dalam mobil. Selain itu, pastikan lutut tetap rapat saat mengayunkan kedua kaki untuk menghindari tekanan yang tidak merata pada panggul. Gunakan juga penyangga atau pegangan saat masuk dan keluar mobil untuk menambah kestabilan. Krause juga menyarankan untuk melakukan olahraga ringan, beristirahat saat nyeri panggul, menghindari gerakan asimetris, dan tidak berdiri dengan sebagian besar berat tubuh bertumpu pada satu kaki. Jika nyeri panggul masih berlanjut, segera hubungi terapis fisik dasar panggul untuk mendapatkan bantuan yang tepat. Kami adalah pilihan utama Anda untuk mengendalikan nyeri panggul dan membantu Anda merasa lebih baik, kata Krause. Setiap jam yang dihabiskan untuk menonton TV di usia 20-an dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 26%. Hal ini disebutkan dalam sebuah studi terbaru yang melibatkan lebih dari 4.000 orang dewasa muda berusia antara 18 dan 30 tahun. Penelitian tersebut dilakukan selama 30 tahun untuk memperkirakan resiko jangka panjang
dari menonton TV terhadap serangan jantung, gagal jantung, dan stroke. Hasil yang dipublikasikan oleh para peneliti dalam Journal of General Internal Medicine menunjukkan bahwa mereka yang menghabiskan lebih banyak waktu menonton TV di awal usia 20-an memiliki resiko lebih tinggi terkena masalah kardiovaskular di kemudian hari. Setiap jam tambahan yang dihabiskan untuk menonton TV setiap hari pada usia 23 tahun meningkatkan resiko terkena penyakit jantung koroner sebesar 26% dan penyakit kardiovaskular sebesar 16%. Studi ini juga mengungkapkan bahwa setiap tambahan menonton TV setiap hari setiap tahun akan meningkatkan resiko lebih tinggi lagi, yakni 55% untuk penyakit jantung koroner, 85% untuk stroke, dan 32% untuk penyakit kardiovaskular. Oleh karena itu, masa dewasa muda merupakan waktu penting untuk melakukan intervensi dalam kebiasaan menonton televisi guna mencegah dampak buruk pada kesehatan khususnya kardiovaskular. Dalam studi ini, semakin banyaknya waktu yang dihabiskan untuk menonton TV di usia dewasa, muda, dan peningkatan tahunannya dalam menonton TV di usia parubaya dikaitkan dengan kejadian penyakit kardiovaskular dini, khususnya penyakit jantung koroner. Hal ini menunjukkan bahwa usia dewasa, muda, dan perilaku di usia parubaya dapat menjadi periode penting untuk mendorong pola perilaku menonton TV yang sehat, tulis para peneliti. Selain itu, studi ini juga menunjukkan bahwa waktu lama menonton TV dapat menggantikan aktivitas penting seperti tidur dan aktivitas fisik yang berdampak lebih baik untuk kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan kebiasaan menonton TV yang sehat sejak dini guna mencegah penyakit jantung dan stroke di masa mendatang. Hal ini disampaikan oleh penulis utama studi Dr. Jason Nagata. Dokter dan kreator konten terkenal Dr. Tirta kembali menyajikan konten menarik tentang dampak begadang. Banyak netizen penasaran tentang perbedaan antara begadang dan kurang tidur. Dalam jawabannya, Dr. Tirta menegaskan bahwa kedua kondisi ini dapat berdampak serius pada kesehatan jika terjadi secara terus-menerus. Menurut Dr. Tirta, begadang adalah saat seseorang tidak tidur sama sekali sepanjang malam, sedangkan kurang tidur adalah tidur dengan durasi yang tidak mencukupi. Keduanya dapat mengganggu proses regenerasi sel tubuh yang terjadi saat tidur, terutama regenerasi otot yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Dr. Tirta juga memberikan tips bagi pekerja shift malam, yaitu untuk tetap beristirahat semaksimal mungkin di waktu yang tersedia. Namun, ia juga menegaskan bahwa risiko kesehatan sudah menjadi bagian dari pilihan mereka. Jika mengalami gangguan tidur seperti sulit tidur atau insomnia, Dr. Tirta menyarankan untuk segera berkonsultasi dengan dokter saraf yang spesialis dalam menangani masalah tidur. Selain itu, Dr. Tirta juga mengingatkan tentang kebiasaan menggunakan gadget sebelum tidur yang dapat mengganggu kualitas tidur. Tingkat stres yang tinggi juga dapat mempengaruhi kualitas tidur seseorang. Oleh karena itu, ia menyarankan untuk menghindari penggunaan gadget sebelum tidur dan mencari cara untuk mengurangi tingkat stres. Kabar gembira bagi para penggemar kopi. Sebuah studi terbaru telah mengungkapkan bahwa minum kopi secara rutin dapat berkontribusi pada peningkatan umur dan kesehatan tubuh. Penelitian ini menemukan bahwa kopi, baik yang mengandung kafein maupun tidak, dapat mengurangi resiko kematian akibat berbagai penyakit kronis. Hal ini disebabkan oleh zat-zat yang terkandung dalam kopi yang memiliki efek perlindungan bagi tubuh seperti melawan peradangan dan meningkatkan kesehatan jantung.
Menurut penelitian yang diterbitkan oleh JAMA Internal Medicine, minum kopi dapat mengurangi resiko kematian pada usia yang masih muda. National Cancer Institute juga menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang berlawanan antara minum kopi dan kematian. Penelitian ini melibatkan 500.000 orang yang menjawab kuesioner kesehatan dan dilakukan penilaian dengan menganalisis berbagai faktor seperti jenis kopi yang dikonsumsi, kebiasaan buruk lainnya, dan riwayat penyakit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara umur panjang dan konsumsi kopi pada hampir semua tingkat dan jenis kopi. Semakin banyak kopi yang dikonsumsi, semakin rendah risiko kematian dini. Namun, hal ini juga tergantung pada kandungan kafein dan jenis kopi yang dikonsumsi seperti yang disaring, instan, ataupun tanpa kafein.